Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali pada sore hari ini. Kau berkenan melawat kami, Kau berkenan hadir dalam ibadah kami. Bapa, terima kasih. Suasana yang indah, biarlah sukacita kami menjadi lengkap ketika Engkau hadir menasehati kami, menegur kami, mengajari kami, supaya kami yang masih muda ini semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin mengenal kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Sekarang kami mau duduk diam. Berbicaralah, ajari kami, nasihati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore adik-adik pemuda semua. Apa kabar? Mantap ya. Topik yang diberikan kepada saya yaitu reading from every angle. Breathing, berpikir kembali untuk melihat dari segala sudut ya. Manusia diciptakan berbeda, istimewa, berbeda dengan makhluk ciptaan lain. Nah, salah satu keistimewaannya yaitu manusia memiliki pikiran. Ya, selain yang lebih penting dari itu sebetulnya manusia itu memiliki roh yang dari Allah ya. Nismat hayyin. Tapi kali ini kita tidak membahas itu. Tetapi manusia diberikan pikiran. Pak, kalau binatang ada pikirannya nggak? Ada nggak pikirannya? Nggak ada. Nggak ada. Insting ya. Kok anjing bisa pinter ya dididik begitu ya? Itu insting, dididik. Kalau binatang punya pikiran, binatang bisa mengembangkan teknologi. Mereka punya grup WA sendiri gitu ya. Ntar jadi bisa kirim-kiriman WA begitu ya, antar monyet begitu ya. Nah, mereka nggak punya. Nah, kita tahu ya bahwa manusia itu hidup manusia itu dikendalikan oleh pikirannya. Benar kan ya? Hari ini kita mau ngapain, mau bikin apa, itu pikiran yang mengendalikan hidup kita. Nah, bisa dibayangkan kalau manusia dewasa tetapi pikiran masih anak-anak, kan jadi kacau hidupnya ya. Umur udah 20 gitu, tetapi kelakuan masih 7 tahun gitu ya. Kan jadi kayak anak-anak, jadi kacau gitu. Manusia didesain bisa berpikir untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Beda dengan binatang. Binatang ya pokoknya masalahnya cuma lapar doang kan. Kalau lapar ya udah berburu gitu ya. Tapi kalau manusia masalahnya kompleks, banyak. Makin tinggi kompleksitas masalah, maka makin diperlukan kritis, pemikiran kritis, kejelian dalam memandang masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kita bisa melihat peluang dalam memecahkan masalah. Nah, pertemuan hari ini kita mau membahas tentang bagaimana memecahkan masalah atau mengambil keputusan dari berbagai sudut pandang. Nah, ini yang kita mau pelajari. Bukan dari satu sisi. Kalau dari satu sisi jadi nggak lengkap ya. Misalnya kita lihat apa ya? Lihat speaker gitu ya. Kalau dilihat dari sisi, dari satu depan ya cuma kotak, tengahnya ada lingkarannya gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi sini kan nggak ada lingkaran itu. Beda. Nangkep ya? Nah, kita melihat masalah itu juga harus dari berbagai sisi.
Nah ini yang ada di belakang kita ini, itu adalah cara atau metode six thinking hats. Jadi 6 topi pemikir gitu ya. Nah, kita diajak berpikir dengan cara yang lebih terstruktur menggunakan data, mendengarkan hati, menimbang resiko, melihat peluang dan sebagainya gitu. Nah, six thinking hats ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Edward de Bono. Nanti kalian cari aja di Google, banyak. Edward de Bono ini bukan orang Jawa ya, tapi namanya Bono. Ini bukan saudaranya Rini S. Bono, bukan. Dia orang Malta. Tahu Malta? Pernah dengar ada pulau bernama Malta? Kalau baca tentang kisahnya Paulus, waktu dia terdampar naik perahu karam, terdamparnya itu di Pulau Malta. Dia orang situ. Nah, six thinking hats ini dikembangkan tahun 1985. Jadi dalam dunia kerja, kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan ini sangat efektif. Karena kita bisa berpikir lebih kreatif, lebih kritis, dan mencari fakta dan dari berbagai aspek. Nah, kita lihat di belakang kita ini ya, ada metode. Nah, cara yang berpikir itu supaya tidak campur aduk, maka kita harus dalam menghadapi masalah, atau harus mengambil keputusan, kita harus mengambil sikap melalui, diumpamakan seperti topi-topi ini. Jadi pikiran kita tuh pakai topi itu gitu ya. Jadi setiap topi itu mewakili satu gaya berpikir. Ya, satu topi mewakili gaya berpikir. Cara berpikir kita ini seragamkan, tapi ada 6 sisi, 6 cara pandang. Nah, prinsip ini untuk menolong kita belajar berpikir secara seimbang antara akal, hati, mengambil keputusan dengan sikap rendah hati dan mendengar. Nah, 6 topi ini kita lihat dari yang pertama ya. Kita lihat yang warna putih dulu ya. Saya urutannya putih dulu karena yang proses itu, yang biru itu sebetulnya hasil dari proses ke-6. Yang 5 itu nanti kesimpulannya tuh ada di yang pertama itu, yang biru itu. Jadi saya bahas dulu mulai dari yang putih, topi putih. Ya, topi putih. Itu bicara soal fakta, informasi, data, objektif dan netral ya. Jadi gini, fokus pada fakta dan data informasi yang tersedia. Itu mengajak kita berpikir secara netral, objektif, dan mencari kebenaran yang nyata, bukan sekedar asumsi. Jadi kalau kita menghadapi masalah apa misalnya ya, kita ada masalah di tempat kerjaan, orang-orang pada keluar misalnya, pada resign dari kerja. Saya dulu waktu masuk di perusahaan asing itu, dalam sebulan saya masuk, itu ada 3 apa 4 gitu karyawan yang keluar. Saya pertama bingung loh. Saya masuk yang 4 tuh 1 bulan pertama 4 orang yang keluar gitu. Jadi turnovernya tinggi gitu. Saya pikir kenapa gitu. Nah, saya cari fakta ini. Kenapa sih masalahnya? Oh, yang pertama dia tidak achieve target, orang sales. Yang kedua, ada yang bikin masalah. Nah, namanya kerja di bule kan, salah sedikit tuh bisa fatal gitu. Ada yang ketiga, masalahnya dia bikin perusahaan dalam perusahaan. Gila. Jadi dia jualan barang, tapi yang beli perusahaannya dia gitu loh. Waduh, itu kasus juga. Pertama saya kaget juga loh. Saya masuk ke tempat yang salah nih, jangan-jangan gitu ya. Baru pindah kerja sebulan 4 orang yang keluar gitu. Tapi setelah saya melihat fakta data, oh berarti aman lah. Saya nggak seperti itu gitu ya.
Jadi itu fakta, bukan gosip, bukan feeling, itu masalah lain. Jadi itu kita bicara fakta. Yang kedua, topi merah itu mengenai perasaan, feelings, ya. Itu mengajarkan kita untuk jujur terhadap perasaan dan kepekaan hati. Jadi sisinya berbeda. Kalau tadi bicara fakta, ini justru bicara perasaan gitu ya. Kan kita misalnya kalau di dunia kerja ya, kita berharap kerja tuh enak, nyaman begitu kan. Tapi ternyata setelah di dalam, aduh, suasananya nggak enak ya. Orang pada sikut-sikutan, orang pada apalagi rasialis gitu ya. Waduh, itu kan nggak enak gitu. Nah itu bicara soal perasaan dan kepekaan hati. Jadi ketika menggunakan topi merah, maka kita diperbolehkan untuk mengungkapkan perasaan dan intuisi tanpa harus menjelaskan secara rasional. Namanya kalau hati kan nggak bisa rasional kan, benar nggak? Coba kalau udah cinta sama seseorang, biarin dikerjain juga tetap aja cinta begitu ya. Itu nggak rasional. Ada lagunya siapa tuh dulu? Tidak masuk logika itu. Ah itu siapa? Agnes ya. Nah itu dia. Nggak masuk logika gitu loh. Nah sisi ini, sisi perasaan ini ya, kalau kita menggunakan topi merah, ini tidak harus pakai logika. Pokoknya perasaannya gimana gitu. Itu yang diungkapkan. Jadi sisinya berbeda ya. Tadi yang pertama yang topi putih itu mengenai fakta, ini justru perasaan gitu. Mengungkapkan, mau datanya bilang apa, pokoknya perasaan saya begini gitu. Kalau dalam bercinta suka aneh-aneh ya. Udah tahu orangnya pengangguran, udah tahu nggak ada kerjaan, tetap aja kalau cinta tetap jatuh cinta gitu loh. Waduh, nggak masuk akal. Orang tua yang bilang, kamu tuh harapin apa dari dia, udah pengangguran gitu, pria model gini mana bisa jadi imam dalam keluarga begitu kan. Jangan sampai begitu ya. Nah ini satu sisi yang topi merah ya. Oke, sekarang yang topi kuning. Topi kuning. Ini ide kreatif dan alternatif. Jadi sisi lain lagi nih. Jadi kalau ketika menghadapi masalah, sisi ide dan kreatif ini berkaitan dengan kreativitas, inovasi, kemudian ada pemikiran-pemikiran alternatif, ya. Jadi saat menggunakan, sorry, yang kuning saya salah baca. Yang kuning ya. Bentar. Tadi habis putih, merah. Oh, sorry. Yang hitam dulu. Habis urutan di sini beda dengan sini. 1, 2, 3 ya. Yang hitam dulu. Black hat. Ini bicara soal risiko dan kelemahan. Jadi sisi negatif. Jadi kalau kita misalnya bicara masalah di perusahaan nggak enak nih, saya pengen pindah ke perusahaan lain. Itu bicara sisi negatifnya apa, risikonya apa. Kalau nggak pindah, berarti ya udah gaji segitu-gitunya aja, suasana nggak enak. Tapi kalau pindah, ada juga risiko negatifnya di sana kan. Di perusahaan baru, orang-orangnya kayak apa ya, bosnya kayak apa ya, galak apa enggak ya. Wah itu kan selalu ada gitu. Nah ini dilihat dari sisi negatifnya. Sebetulnya ini bukannya sisi negatif itu berarti negatif, bukan. Tetapi ini mengantisipasi bahaya dan potensi masalah dari keputusan yang akan diambil. Maka saya dulu pernah begini. Waktu di perusahaan saya mau pindah kerja, saya ditawarin ke perusahaan asing juga. Udah kerja di perusahaan asing, ini ditawarin lagi ke perusahaan asing yang lain. Satunya perusahaan Australia, yang baru ini perusahaan Jerman, Siemens. Saya cari tahu dulu di dalam itu, kebetulan yang nawarin teman saya, kenal gitu. Jadi saya cari tahu dulu di dalam sana. Wah ini orang-orangnya, si bosnya kayak gini, nanti teman kerjanya kayak gini dan sebagainya kayak gitu. Wah kok banyak bener ya negatifnya gitu ya.
Setelah dipikir-pikir, akhirnya saya putuskan untuk tidak jadi ngambil itu, walaupun sama-sama perusahaan asing. Sama-sama gajinya gede. Kalau perusahaan asing kan gaji gede, tapi kita kerja kayak Rodi gitu. Jadi ada kelemahannya gitu. Dan proyeknya tuh proyek ini ditambang. Jadi kalau di mining itu kan kalau udah sekali pergi, udah. Kalau nggak ke tengah hutan, ya ke tengah laut gitu loh. Jauh dari keluarga, susah. Pelayanan pun kalau lagi pergi ya sudah ngilang. 3 minggu, 1 bulan ngilang. Nanti liburan. Kalau liburan seminggu ada di darat, nanti ngilang lagi 1 bulan. Kalau nggak di tengah laut, ya tengah hutan gitu. Nah itu semua dipikirkan. Jadi sisi negatifnya tuh diperhitungkan supaya kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi gitu. Itu sisi negatifnya. Black hat, black, hitam. Pokoknya ingat aja kalau yang hitam itu resiko-resiko yang dari sisi negatifnya. Kemudian kita beralih lagi untuk yang yellow, yang kuning ya. Nah nih, benefit. Ini sisi positifnya justru. Sisi positifnya. Sisi positif kita bisa fokus kepada manfaat yang atau keuntungan yang kita bisa ambil dari keuntungan itu. Jadi misalnya begini ya, sebenarnya tidak selalu kalau yang namanya kerja di proyek yang di mining, di tambang situ ya, itu tidak selalu negatif juga. Buat orang yang senang bertualang, mencari pengalaman-pengalaman baru, justru itu menantang. Ke pedalaman Irian, ke Freeport gitu ya. Saya pernah ke Freeport. Cuman karena nggak hobi, jadi merasa aduh kerja kok kayak dibuang gitu. Karena saya nggak hobi traveling gitu ya. Mengembara kemana-mana cari pengalaman baru gitu. Tapi buat orang yang hobinya bertualang, wah ini benefit ini. Sisinya berbeda ya, cara pandangnya berbeda. Topi kuning ini justru manfaat, peluang. Gua nggak punya duit kalau jalan-jalan ke Irian pakai duit sendiri kan, tiketnya aja udah berapa begitu kan. Tapi ini sambil kerja sambil dia menikmati begitu. Nah ini peluang. Jadi dia memanfaatkan keuntungan dari atau sisi-sisi positif dari masalah yang dihadapi begitu. Berikutnya yang kelima, green hat. Nah dia, ini yang tadi saya sudah sebutkan, green hat, topi hijau. Ini berkaitan dengan kreativitas, inovasi dan pemikiran alternatif. Saat menggunakan topi hijau kita didorong untuk berpikir di luar kebiasaan. Mencari solusi yang kreatif, mengeksplorasi ide-ide baru. Ini mendorong kita untuk berpikir segar dan kreatif, misalnya dalam melayani Tuhan ya. Kita ini tidak harus ya yang namanya ibadah pemuda itu harus ngumpul di gereja, ada WL, ada musiknya. Tidak harus begitu. Tapi yang penting kalau kita mau bikin terobosan baru, misalnya sekali-sekali bikinlah acara outing gitu ya, keluar misalnya gitu ya. Yang penting suasananya suasana yang didiskusikan, yang di topik pembicaraan adalah mengenai firman Tuhan gitu. Tidak harus bikin ibadah seperti ini gitu. Nah itu ide-ide kreatif, bisa saja. Nah ini yang terakhir, blue hat, topi biru. Ini berfungsi sebagai pengontrol proses. Jadi dia yang memanage. Jadi ketika kita sudah pakai topi putih, topi merah, topi kuning, topi hitam, topi hijau, nah terakhir itu di manage semua. Diambil satu kesimpulan, di summary.
itu didiskusikan sehingga ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih matang. Karena tadi kita sudah menggunakan topi-topi berwarna lain yang sudah melihat atau berpikir menghadapi masalah dengan sisi yang berbeda. Nangkep gak? Jadi misalnya begini ya, kita baca berita begitu ya, fakta datanya bilang kalau ada isu yang nggak relevan, misalkan gini loh, zaman sekarang ini kan semua orang bisa jadi wartawan ya, dia bisa nyebar isu gitu ya. Nah, mestinya kan kalau kita mau ngecek fakta data, kita lihat berita ini ada nggak di berita-berita yang punya nama ya, misalnya kompas.com gitu ya, atau apalah gitu. Kalau yang nyebarinnya, apalagi kalau soal politik di Israel di Timur Tengah, itu kan pasti berat sebelah semua. Walaupun sekelas Metro TV, sekelas berita-berita nasional itu berat sebelah semua gitu. Faktanya tidak seperti itu gitu. Nah, itu kita mesti menggunakan topi putih. Ya. Dan seterusnya gitu. Jadi topi merah itu untuk soal perasaan, sedih, kecewa, topi merah dan seterusnya ya. Nah, Six Thinking Hats ini adalah metode berpikir yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, baik dalam individu maupun kelompok. Biasanya sih kelompok lebih efektif ya, karena berpikir banyak, yang berpikir itu banyak. Jadi misalnya ya, kita mau bikin diskusi nih, masalahnya apa sih? Kenapa kebaktian pemuda membosankan misalnya begitu ya. Nah, oke, sekarang kita pakai topi putih dulu ya semua ya, pakai topi putih ya. Pakai topi putih. Kita bicara fakta dan data gitu. Semua ditanya nih, menurut kamu kenapa kebaktian pemuda membosankan? Nah, ditanya satu-satu. Itu yang ngomong harus pakai topi putih. Tidak boleh, saya nggak suka. Nah, itu bicara soal perasaan. Jadi awalnya harus kita pakai topi putih semua. Faktanya apa? Iya, yang datang nggak bisa tuh tembus 50 orang misalnya begitu ya. Itu fakta data. Ini dari minggu ke minggu setiap kali ibadah ya belasan aja begitu. Nah, itu fakta data gitu. Jadi itu bisa dipakai. Setelah topi putih, kita pakai topi merah. Oke, perasaan kan? Feelings. Ya, ganti topi ya semua ya, ganti topi kan, topi merah. Apa? Perasaanmu ketika ikut kebaktian pemuda seperti apa sih? Ya gitu-gitu deh. Masing-masing pada nggak mau cair misalnya gitu ya. Tadi bagus ya ada games ya. Itu kan salah satu ice breaking ya. Misalnya ini kan gitu kan. Jadi itu dipakai semua, ditanya satu. Jadi semacam brainstorming gitu. Setelah topi merah selesai, ganti topi. Sekarang topi hitam. Topi hitam. Kelemahannya apa? Negatifnya apa? Resikonya apa? Semua ditanya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Habis topi hitam, kemudian ganti topi kuning. Ditanya satu-satu. Apa sih peluangnya? Apa sih manfaatnya? Oh iya, kalau saya datang ke gereja ini, manfaatnya saya bisa dapat firman Tuhan, membangun iman, membangun komunitas. Saya jadi kuat loh kalau saya punya masalah, teman-teman pemuda ini bisa support. Itu kayak gitu-gitu. Semua ditanya satu-satu. Sampai di akhir tadi topi kuning ya. Nah, yang topi hijau itu soal ide kreatif dan alternatif. Topi hijau, creativity ya. Jadi untuk mengembangkan ibadah pemuda supaya lebih hidup, lebih menyegarkan dan menarik banyak jiwa, apa sih ide-ide kreatifnya? Nah, misalnya seperti itu. Baru nanti terakhir pakai blue hat, topi yang biru. Jadi ditarik kesimpulan, summary, begini gitu.
Nah itu kayak gitu-gitu saya sebetulnya sudah menerapkan untuk pribadi ya. Terutama misalnya saya selama kerja itu kan kurang lebih 7 apa 8 kali lah pindah perusahaan gitu. Nah setiap kali pindah saya selalu bikin semacam kayak tabel gitu ya. Semacam kayak item-itemnya apa. Perusahaan yang lama, yang pasti yang paling dominan, kalau dulu masih muda ya, yang paling dominan pasti salary. Wah, karena gaji kecil berat, apalagi sudah menikah ya, punya anak istri gitu. Jadi itu dominan gitu. Tapi setelah makin tua gitu ya, makin kesini itu tidak lagi jadi dominan gitu loh. Karena yang penting adalah kita kerja yang penting happy, kerja yang penting nyaman gitu ya. Nah item-item seperti ini muncul dan itu saya kasih nilai, saya kasih angka. Yang mana yang paling penting, pindah enggak gitu. Atau kalau pindah, saya pernah waktu mau resign itu ada 2 perusahaan. Jadi saya bikin juga kalau masuk ke perusahaan ini, misalnya itemnya apa ya, soal lokasi gitu. Dari rumah ke kantor itu menentukan juga. Ini ada nih ke kantor enak deket, tapi gajinya kecil. Ada yang gede tapi mau jauh, misalnya begitu ya. Kalau jauh gitu kan capek di jalan gitu. Nah capek di jalan tuh juga tergantung kitanya juga. Waktu masih muda nggak masalah. Tapi kalau sekarang saya sudah seumur gini, udah 60 tahun. Kalau misalnya harus 1 jam atau 2 jam di jalan, berangkat 2 jam pulang 2 jam, udah nggak kuat gitu. Dulu waktu masih muda hajar aja gitu, nggak apa-apa karena masih muda gitu. Nah itu faktor-faktor itu yang menentukan saya pindah kerja nggak atau pindah kemana gitu. Itu sangat membantu. Jadi mengambil keputusan itu dalam hal dilihat dari berbagai aspek. Ini yang penting ya. Saya mau membaca dulu satu ayat. Dari tadi kita belum ngomong ayat ya. Jadi supaya sah ya ada ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini ayat mengingatkan atau menasihati kita. Seringkali kita nih juga bingung gitu dalam mengambil keputusan. Kita bisa minta tolong Tuhan. Kita bisa minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini, slide di sini, ada topi biru, topi putih, topi merah, topi hijau, topi kuning, dan topi hitam. Itu juga butuh hikmat kan, betul nggak? Ketika kita mengambil keputusan, kita bicara soal apa? Topi hijau, creativity. Kita butuh hikmat dari Tuhan loh. Supaya ide-ide kreatif ini juga berguna bagi keputusan yang akan diambil gitu ya. Saya mau cerita begini. Belum kurang dari 1 tahun yang lalu, saya tuh ditawarkan pekerjaan. Jadi udah usia segini nih, kan ini belum lama gitu. Saya ditawarin kerjaan, karena dia pikir saya gini, ini kan teman udah lama. Jadi dia pikir saya kerja kan cuma 3 hari. 3 hari, dia pikir, teman saya berpikir bahwa Kamis Jumat itu saya free gitu loh. Dia nggak tahu saya pendeta gitu. Saya ngurus jemaat gitu. Jadi tawarin dulu daripada nganggur, udahlah bantuin gua kerja gitu ya. Saya pikir-pikir, enggak. Karena memutuskan ini juga benefitnya gede juga gitu. Saya mikir, lumayan nih kalau kerja ya. Saya isi aja 2 hari kerja gitu. Udah gajinya gede. Saya dapat mobil dinas yang ya harganya lebih mahal dari mobil yang saya pakai hari ini gitu loh. Itu mobil pribadi. Ini saya dapat mobil kantor kan. Waduh, enak juga gitu ya. Wah, saya bertanya kepada Tuhan gimana nih? Tapi feeling saya sih enggak lah. Masa saya sudah memulai dengan
memutuskan untuk, kan ini saya mengambil keputusan untuk part time pun karena saya punya tugas baru di gereja ini dari Pak Eras gitu ya. Jadi saya pikir enggak lah, udah biarin aja. Nah, pola-pola pikir seperti itu ya harus didasari oleh hikmat yang dari Tuhan. Jadi saya nggak bisa sembarangan, wah ini nih menguntungkan nih, orang lagi susah duit, sementara orang-orang susah cari kerja, saya udah umur segini aja masih ditawarin kerja dengan fasilitas yang buat saya juga besar gitu gajinya gitu, salary-nya lumayan gede gitu. Jadi saya berpikir bahwa ya kita perlu hikmat dari Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu gitu ya. Jangan kita gara-gara uang itu kita mengambil keputusan yang salah gitu. Jangan gara-gara itu baru soal uang, apalagi soal iman. Nih kalian ya yang masih muda ya, yang belum married, belum pada married kan semua kan. Nah, jangan sampai gara-gara jatuh cinta sama anak Pak Haji ya. Jangan naksir anak Pak Haji, kalian married lagi sama mereka yang bukan anak Tuhan gitu loh. Ini bahaya gitu ya. Paulus menuliskannya gini, 2 Korintus pasal 11. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Iya, ditipu, licik begitu. Jadi kesetiaannya itu dijual, imannya ditukar dengan hal-hal yang lain gitu. Ini yang berbahaya. Makanya pikiran kita nih supaya benar terus mesti diisi. Ya. Benar kan, setuju kan ya? Kalau pikiran kita tidak diisi dengan firman Tuhan, udah pikirannya ngaco jadinya. Tapi kalau pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, ya jadi benar. Belajar terus kebenaran, setialah. Karena kalian kan masih muda. Kalau kalian setia ikut Tuhan, setia belajar firman Tuhan, nanti seumur saya kalian lebih hebat dari saya. Benar, saya yakin benar gitu. Jadi itulah Filipi, ini ayat terakhir. Saya tutup dengan Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi manusia itu didesain, diproyeksikan, ditargetkan memiliki pikiran perasaan Kristus. Cara berpikirnya harus seperti cara berpikirnya Kristus. Hatinya, perasaannya harus seperti hatinya Tuhan. Itu baru manusia yang memenuhi target atau yang memenuhi kualifikasi. Kalau enggak itu ya enggak memenuhi kualifikasi. Mengerikan gitu. Nangkep ya? Oke. Saya berhenti bicara, tapi kalau misalnya mau diskusi 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Ini menarik topiknya. Ada yang mau? Ya, Angga silakan. Kalau dari pengalaman Om David gitu, ya topi-topi ini gitu. Ya. Paling susah atau paling kompleks itu topi yang apa? Di antara ini. Yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah tuh fakta data ya. Karena saya mungkin orangnya lebih teknis. Kalau teknis itu semua data yang diolah tuh data. Misalnya gini ya, saya nggak suka sama seseorang gitu. Alasannya apa? Dia sekian kali terlambat, sekian kali nggak masuk tanpa alasan, tanpa pemberitahuan misalnya kayak gitu. Itu datanya ada. Saya punya alasan untuk memecat misalnya begitu ya, itu data ada. Yang paling mudah itu. Tapi kalau yang sulit saya kira
feeling kali ya. Feeling ya. Feeling tuh misalnya begini ya. Setelah kita berdiskusi panjang lebar gitu ya, terus kita mikir, atau gini dah, misalnya pribadi ya. Saya tahu nih, perusahaan yang baru nawarin gaji sekian, lokasinya di sini. Terus orang-orang ini saya udah tahu gitu ya. Terus bosnya juga saya udah kurang lebih saya tahu lah orangnya seperti apa, baik kah atau nge-push kita kah. Nge-push tuh nggak selalu salah loh. Kita tuh di-push tuh juga supaya kita berkembang. Memang dia nge-push kita supaya dia dapat duit banyak begitu kan. Tapi kita berkembang. Nah, itu semua dipikirkan. Tapi setelah itu lewat topi merah ini yang susah karena dia feeling. Kita berpikir, gue bakal sukses nggak ya di perusahaan itu gitu loh. Itu feeling, bukan berdasarkan data. Kalau data udah ketahuan gajinya sekian, jarak dari rumah ke kantor sekian kilometer, datanya ada gitu. Butuh waktu sekian lama, pagi macet, pulang macet, udah itu semua data ada itu. Tapi soal feeling ini, kira-kira gue sukses nggak ya? Atau misalnya kira-kira gue happy nggak ya kerja di perusahaan itu? Ah, itu susah. Menurut saya susah itu. Karena itu soal feeling, itu soal apa ya? Ya tebak-tebakan juga sih, ada faktor tebak-tebakan di situ. Tapi ya orang nggak bisa ini sih, nggak bisa menjudge kita. Kenapa lu milih gitu? Ya ini feeling namanya juga. Feeling kan pasti bisa beda. Cuman bedanya gini, kalau saya sudah berkeluarga ya. Saya misalnya mau pindah kerjaan itu selalu saya ngobrol sama istri saya. Saya cerita panjang lebar. Ya menurut kamu gimana? Gitu kan. Nah itu jadi supaya kalau berdua lebih feelingnya lebih pas. Atau kalau banyakan begini, ini kan enak nih. Kalau feeling kamu gimana? Feeling kamu gimana? Terus misalnya yang ini berapa orang? 13 ya? 14? Ya oke lah 14 orang. 10 bilang oke, ini bakal berhasil. Yang 4 bilang ini gak akan bisa. Nah tapi yang 10 feelingnya bagus loh, bakal berhasil. Jalankan aja. Nanti yang 4 yang bilang ini gak akan bisa, ya harus ngikut. Karena yang mayoritas kan itu lebih akurat. Begitu. Ya main feeling mau tidak mau lah, kan kita semua juga punya hati ya. Tapi yang penting tuh ya gini. Yang penting tuh ketika kita mau mengambil keputusan atau menghadapi masalah, itu libatkan Tuhan dalam masalah kita, dalam pengambilan keputusan. Coba belajar dari Daud ya. Daud itu kan selalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini bangsa ini kuserang jangan. Akankah kau serahkan bangsa ini kepadaku? Tuhan bilang maju, serang, menang, begitu kan? Itu Daud selalu begitu, selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi libatkan Tuhan. Nah Daud itu yang tidak bertanya ketika apa? Ada yang tahu? Ketika dia itu selingkuh, ngambil istri Uria, itu dia tidak tanya Tuhan itu. Yang lain dia tanya Tuhan, mau berperang. Tuhan bilang jangan, dia nggak serang, dia nggak maju. Makanya ketika dia tidak bertanya Tuhan, jatuhlah dia dalam dosa. Nah, kita ini mesti belajar dari kesalahan Daud. Jangan sampai kita nggak bertanya kepada Tuhan. Pindah ke perusahaan lain, waduh, ternyata di perusahaan lain lebih nggak enak, orang-orangnya sikut-sikutan, bosnya galak, minta ampun, misalnya kayak gitu ya. Itu kan resiko itu selalu ada. Nggak pindah perusahaan lain, ya gini-gini aja, uang nggak cukup, gajinya kecil gitu ya, kan selalu ada gitu. Kan pengen dapat penghasilan yang lebih besar gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Michael. Kalau di luar dari kopi ini, kalau untuk yang berhubungan spiritual itu maksudnya gimana? Nah, memang
Makanya saya tadi tambahkan kan di bawah itu kan. Jadi hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus ya. Hendaklah kamu memintanya kepada Allah kalau kekurangan hikmat, Yakobus 1 ayat 6. Ini memang tidak didesain untuk hal spiritual, tetapi hal spiritual bisa menaungi ini loh. Bisa menaungi semuanya. Jadi misalnya begini ya. Feeling atau yang lain ya. Feeling tadi saya udah. Misalnya positif ya. Yellow head. Sisi rohaninya, sisi spiritualnya begini. Ketika kita bicara soal positif, plus point and idea is useful, logical reason are given. Jadi misalnya begini, ketika kita mau mengambil keputusan, kita lihat positifnya apa. Kita menentukan positif atau negatif dari apa? Pikiran kita kan. Nah pikiran kita tuh pikiran Kristus atau pikiran dunia? Nangkep gak? Seperti contohnya tadi nih. Saya seusia segini masih ditawarin kerja dengan gaji yang lebih besar dan fasilitas yang buat saya wah lah, dapat Kijang Innova. Wah dong buat saya tuh wah kok bisa ya dia nawarin saya pekerjaan gitu. Tapi saya harus berpikir oke, benefitnya ada nih, positifnya ada nih. Tapi saya harus berpikir positifnya dari sisi apa? Dari sisi duniawi iyalah duitnya kenceng, gaji lebih gede. Saya bisa kerja di 2 perusahaan kan, Senin sampai Rabu saya kerja di perusahaan yang sekarang, Kamis Jumat Sabtu saya bisa kerja di perusahaan yang kedua, gaji double. Positif. Tetapi positifnya dari sisi apa? Kalau dari sisi spiritual pasti begini. Karena saya melarikan diri dari tanggung jawab. Seharusnya saya bisa melayani jemaat, saya bisa besuk, saya bisa datang di PA. Saya nggak bisa, pasti habis waktu saya. Gitu loh. Jadi yang menaungi semua pemikiran topi biru, putih, merah, hitam, kuning, sama hijau, itu yang sisi spiritualnya tuh yang menaungi ini semua. Di atasnya ini. Kalau kita pikirannya duniawi, wah udah, saya juga udah. Mumpung nih ada kesempatan dapat kerja di 2 perusahaan. Saya seumur hidup belum pernah kerja di 2 perusahaan. Kalau orang akunting mungkin bisa ya. Akunting itu kan bikin laporan keuangan, periksa keuangan di perusahaan ini, mungkin bisa tuh. Tapi kalau saya kan orang proyek, mana bisa? Saya kerja ya perusahaan itu ya udah 1 perusahaan. Ini sekarang saya dikasih kesempatan untuk kerja di 2 perusahaan gitu kan. Dapat duit 2 kali lipat. Fasilitas ada. Tapi kalau mikirnya duniawi ya akhirnya keputusan ini jadi positif dari sisi duniawi gitu. Tapi kalau dari sisi rohani, sisi spiritual pasti Tuhan nggak seneng. Nangkep nggak? Ini penting, ini bagus nih pertanyaan. Jadi sisi spiritual itu harus menaungi ini semua gitu loh. Di atas ini semua. Jadi keputusan apapun yang kita ambil ketika kita pakai topi biru, pakai topi putih, pakai topi merah, itu harus dalam taraf memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu baru mantap. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita memenuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus, semua keputusan yang kita ambil itu adalah keputusannya Kristus. Itu Tuhan yang beracara. Gitu. Nangkep sisi spiritualnya. Jadi bukan ada topi lain ya. Misalnya topi ungu gitu ya. Ini sisi spiritual gitu. Enggak. Saya juga waktu baca ini ya di mana ya? Enggak. Ternyata enggak. Semua ini harus ada satu topi besar lagi yang menaungi ini gitu. Sehingga ketika kita memutuskan, ini bagus, ini jelek, ini semua tuh dalam rangka bagaimana pikiran kita tuh dipenuhi oleh pikiran Kristus. Itu baru mantap. Oke, ada lagi yang lain? Ini kalian kan masih muda ya. Masih muda tuh masih banyak riak-riaknya gitu ya. Jadi
gunakan, maksimalkan potensi, maksimalkan pikiran. Ini semua ini bagus gitu. Terutama ya kalau kita diisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, sehingga semua keputusan-keputusan atau cara pandang yang kita ambil itu dari cara pandang Tuhan, cara pandang Allah yang benar gitu. Sehingga kita tidak salah ngambil keputusan. Kalau salah ngambil keputusan ya repot juga, berantakan juga nanti. Misalnya ada, kalau yang pria-pria lihat cewek cantik begitu ya, tapi anak Pak Haji gitu kan. Kalau yang cewek-cewek lihat opa Korea mau nggak? Semua harus dalam koridor bagaimana rencana Allah. Ya, semuanya akan indah pasti semua akan indah. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Seringkali dalam diskusi biasanya orang tuh suka menggunakan feeling. Berarti yang ini ya? Iya. Jadi agak kurang rasional. Jadi datanya kurang. Tidak rasional, iya. Ya. Biasanya cara pagen nih, pengalaman nih. Entah itu cewek, entah itu cowok, mainnya feeling. Jadi nggak pakai fakta, dia nggak punya. Pokoknya nggak main fakta. Proses di kepala itu habis proses feeling, jadi nggak ditemuin lagi tuh, nggak ada backend. Jadi habis diproses, pokoknya feeling, proses terus feeling. Nah, menurut pengalaman Pak Gun, kalau menghadapi orang-orang seperti ini, caranya apa tuh? Cara maksudnya gimana? Feeling itu bisa benar bisa salah ya. Kalau saya, karena gini, banyak kan yang pakai feeling itu bisa kaum hawa ya, wanita ya. Kalau yang pria-pria biasanya logikanya lebih bermain. Logika mungkin adanya di fakta data gitu ya. Ini loh datanya bicara begini gitu kan. Nah kalau saya sih, kalau menghadapi begitu, apa yang dilakukan gitu ya. Tetap kalau saya sih mikirnya gini. Oke, masalahnya ini harus spesifik. Kalau nggak susah juga jawabnya. Tapi intinya gini, apakah keputusan yang diambil itu pertama memuliakan Tuhan atau tidak? Jadi seperti contohnya saya kerja tadi. Saya kerja di 2 perusahaan tuh, saya bisa beralasan gini sama Tuhan. Tuhan, ini kan saya kalau kerja dua tempat kan saya dapat duit lebih banyak kan. Duitnya saya kasih gereja loh Tuhan. Salah nggak? Bisa salah, bisa enggak juga. Tergantung Tuhan kan. Kalau Tuhan bilang enggak, aku mau kau yang urus gereja ini, jangan kerja. Misalnya begitu. Kerja cukuplah 3 hari. Udah, pokoknya asal ada makanan dan pakaian cukup. Nggak perlu mewah-mewah begitu kan. Toh buktinya hari ini saya lebih dari makanan dan pakaian. Buktinya saya punya mobil begitu kan. Nah, itu yang penting adalah keputusan yang diambil apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, atau memuliakan Tuhan atau tidak. Itu yang seharusnya kita ambil begitu. Kalau nggak memuliakan Tuhan, ya berarti salah. Mau pakai feeling kayak, mau pakai data kayak, mau pakai apa? Mau pakai data, loh gimana? Udah jelas-jelasan duitnya gede, data mau gimana? Dapat mobil yang lebih mewah, itu udah jelas data gitu. Tapi balik lagi, keputusan itu memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi intinya adalah begini ya, segala sesuatu yang kita lakukan atau keputusan apapun yang kita ambil itu harus dikaitkan kepada Tuhan, dikaitkan kepada pikiran dan perasaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kalau tidak, jangan dilakukan. Tapi perlu nggak Pak kita menjaga perasaan lawan bicara? Kalau konteksnya, kita kan, kalau tadi kan Pak Gun posisi sebagai gimana, kita ya sebagai mahasiswa kerja, karena posisi itu menentukan tuh. Kita dalam diskusi, apakah kita perlu menjaga perasaan orang ini? Kalau fakta tidak masalah, nggak bisa yang bicara ini harus cara ini.
Oke. Nah, kadang-kadang kan sebagai leader harus memutuskan harus begini. Nah, biasanya itu gimana tuh Bapak untuk apa ya supaya apa kita perlu menjaga perasaan orang atau enggak ya udah ini konteks pekerja atau konteks mahasiswa apa kita harus berpikir kayak Pak Tun tadi apapun yang menyenangkan Tuhan. Berarti kalau misalnya kita harus menyenangkan Tuhan, baik saya sebagai posisi mahasiswa pekerja saya harus menjaga perasaan dia dengan tidak berkata kasar misalkan dengan mengambil keputusan. Ya. Bodoh dalam salah dong, ya kan kasar gitu. Nah, itu gimana tuh Bang? Ya. Ini mainnya di dong sih Bang. Ini kalau soal menjaga perasaan saya kira harus ya. Harus ya. Kita menolak pendapat orang lain itu kan tidak harus bukan berarti kita harus melukai perasaan dia gitu. Kan banyak cara dengan berdiplomatis. Ya kita bilang aja sebetulnya ide kamu bagus, tapi kan mayoritas yang lain teman-teman kita maunya begini gitu kan. Nah itu kan bagaimana seorang pimpinan dengan bijaksana lah. Bukan mau bermaksud melukai, tapi kan memang faktanya ide-ide yang lain yang lebih bagus dan mayoritas itu yang kita ambil gitu kan. Karena suara terbanyak gitu. Kan bagaimanapun juga pimpinan itu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Tidak mungkin bisa memuaskan semua orang gitu. Nah itu berdiplomasi aja lah caranya. Memang itu diperlukan sih, diperlukan semacam hikmat ya. Ngomong ke seseorang itu nggak mudah juga. Apalagi dia kalau sudah punya pandangan yang negatif tentang kita ngomong apapun tetap jelek. Kalau orang udah pakai kacamata warna merah, itu mau lihat tembok putih pun merah. Mau lihat warna kuning pun merah gitu. Jadi negatif terus gitu. Tapi ya menurut saya urusan dia lah kalau dia pakai kacamata merah gitu ya urusan dia lah. Tapi yang penting kita sudah lakukan sebijak mungkin supaya tidak melukai. Tapi kalau dia merasa terluka ya biarin aja. Toh prinsipnya kita tidak bisa memuaskan semua orang gitu. Tapi tentu konteksnya itu tadi misalnya kita punya prinsip, keputusan yang kita ambil itu harus memuliakan nama Tuhan gitu. Ini mungkin kalau di dunia kerja mungkin agak susah ya, apalagi kalau kita berada di lingkungan yang sekuler gitu ya. Tapi tentu kita mikirnya ya kalau keputusan itu keputusan pribadi ya, tidak menyangkut orang lain ya, saya pakai prinsip itu. Ditawarin kerja, enggak. Ya saya sih alasannya aja, saya bilang ke teman saya kan muslim. Saya bilang gini, dia nggak tahu saya pendeta gitu loh. Yang nawarin kerja ini, dia nggak tahu saya pendeta dan saya ngurus jemaat gitu. Terus saya bilang gini, saya udah tua, saya udah saya udah mau pensiun, saya mau istirahat aja. Saya alasan gitu, kan dia juga nggak sakit hati. Padahal dia tuh pengen banget gitu, saya kerja di perusahaannya gitu loh, mengharapkan sekali gitu. Jadi saya nolak itu dengan cara yang halus enggak. Saya bilang saya udah tua, capek, udah saya mau istirahat aja, udah cukuplah kerja 3 hari, sisanya saya mau ini aja. Saya istirahat gitu. Saya nggak bilang saya pendeta. Saya pendeta, saya ngurus jemaat, saya nggak bilang begitu gitu. Jadi ya menolak secara halus. Yang penting ya kita tetap berteman. Happy kalau waktunya ketemu kita ketemu gitu. Ya, perlu hikmat Tuhan. Nah, kalian yang masih muda ini perhatikan setiap keputusan, jangan sampai melukai hati Tuhan. Amin ya. Sudah? Masih ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau sudah, kita tutup. Saya mesti pergi ke ada undangan Pak Sugeng Santoso, anaknya Merit. Pak Sugeng tahu? Ya, anak orang STT. Ya kalau gembala sih rasanya wajib hadir gitu. Wajib hadir, jadi saya mesti ke sana. Habis ini saya langsung pamitan ya. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini
terima kasih untuk nasihat-Mu yang sudah Bapak berikan bagi kami, bagaimana kami bisa memaksimalkan potensi kami, memaksimalkan pola pikir kami, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat atau menghadapi masalah dengan benar, dan kami bisa survive hidup di bumi ini Tuhan. Dan kami terus belajar memenuhi pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya apapun yang kami lakukan, keputusan apapun yang kami ambil, semua berdasarkan pikiran dan perasaan-Mu. Apakah kami memuliakan Tuhan atau tidak, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Bapa, di usia kami yang masih muda ini, kami mohon Roh Kudus terus membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami bisa bertumbuh semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Bapa, terima kasih. Berkatilah kami semua yang hadir malam hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin.